Sar Kendari menerima laporan dari anggota Polsar Bone yang memberitahukan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2011 pada pukul 00.30 WITA KMP Windu Karsa yang sedang berlayar dari Bajoe menuju Kolaka itu tenggelam di antara dua pulau, yaitu Pulau Labasena Besar dan Pulau Labasena Kecil. Sulawesi Tenggara dengan Kendari sebagai ibu kota adalah salah satu provinsi yang memiliki wilayah daratan seluas 38.140 km persegi dan wilayah perairan laut seluas 110.000 km persegi. Melihat kondisi tersebut, moda transportasi laut menjadi urat nadi utama mobilitas penduduknya. Salah satu jalur transportasi yang penting adalah rute Pelabuhan Bajo menuju Kolaka. Jalur laut ini menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Jalur ini termasuk jalur laut yang sibuk dan memiliki potensi musibah yang cukup tinggi. Seperti musibah yang menimpa KMP Windu Karsa pada 26 Agustus 2011 malam hari. Malam itu sekitar pukul 11, KMP Windu Karsa berlayar dari Pelabuhan Bajo menuju Kolaka. Sekitar pukul 00.30 dini hari, kapal ini diberitakan tenggelam di antara Pulau Lambasina Besar dan Lambasina Kecil. Inilah kisah tim SAR dari kantor Basarnas Kendari dalam evakuasi penyelamatan penumpang kapal motor penumpang Windu Karsa. Kep, kemudiannya tidak bisa ke kiri nih, Kep. Pada malam itu saya melakukan inspeksi anggota-anggota saya, ada 4 orang itu yang melakukan piket pengamanan siaga lebaran di dermaga pelabuhan Feri Kolaka. Saya periksa dan mereka lengkap alat komunikasi radio. Sambil menikmati hidangan malam, mereka langsung menyampaikan ada emergensi. Ternyata saya buka radio di channel pelayaran, channel 16, ternyata memang betul kejadian itu ada dan langsung ada istilah abandon ship. Jadi tinggalkan kapal. Sambil berita SAR kami sampaikan ke kantor induk kami di kantor SAR Kendari, kami juga melakukan kerjasama dengan potensi-potensi unsur yang ada di lapangan. Hari pertama, kantor Sar Kendari menerima laporan dari anggota Polsar Bone yang memberitahukan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2011 pada pukul 00.30 WITA KMP Windu Karsa yang sedang berlayar dari Bajoe menuju Kolaka
itu tenggelam di antara dua pulau, yaitu Pulau Labasena Besar dan Pulau Labasena Kecil. Jarak antara posisi kapal tenggelam dengan pelabuhan Kolaka itu kurang lebih 13 mil. Saya melaporkan ini, tadi petugas komunikasi menerima laporan dari Korpos Kolaka, siap bahwa KM Windu Karsa yang bertolak dari Bajoe tujuan Kolaka tenggelam di koordinat 04 derajat 13 menit 48 detik selatan, untuk bujur timurnya 121 derajat 14 menit 57 detik. Siap. Jam 01.15 kantor SAR Kendari memberangkatkan tim rescue Posar Kolaka di bawah pimpinan Korpos Saudara Budi Raharjo dengan menggunakan 2 buah kapal KMP Tuna dan KMP Marina milik ASDP Kolaka untuk menuju ke lokasi musibah. Selanjutnya pada jam yang sama, kantor SAR Kendari mengusulkan kepala kantor SAR-nya, Bapak Joni Sitorus, untuk ditunjuk selaku SMC pada saat itu. Persetujuan dari kantor pusat Basarnas untuk kepala kantor SAR Kendari Bapak Joni Sitorus selaku SMC itu kami dapatkan pada jam 02.10. Misi kita pada malam hari ini melaksanakan kegiatan operasi tenggelamnya Windu Karsa di Kabupaten Kolaka. Perjalanan kita akan tempuh kurang lebih 9 jam perjalanan. Dalam misi kita ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, beraktivitas di luar kapal, safety yang diutamakan. Sebelum saya melaksanakan tugas operasi ke Kolaka, saya baru tiba dari melaksanakan operasi kapal longboat yang memuat 20 orang tenggelam di daerah Banggai Kepulauan dan di perairan Ternate. Rencana baru mau rehat, mau santai-santai, relaksasi. Pada jam 2 subuh itu telepon berdering. Setelah diinformasikan dari kantor, kita disuruh persiapan untuk melaksanakan kegiatan operasi di Kolaka. Kemudian pada jam 03.21, kantor SAR Kendari menerima laporan dari Posar Kolaka bahwa jumlah korban yang telah ditemukan kurang lebih 91 orang, diantaranya 89 orang selamat, 2 orang meninggal. Kantor SAR Kendari sebagai pusat koordinasi tidak bekerja sendiri. Dalam operasi penyelamatan pada musibah tenggelamnya kapal motor penumpang Windu Karsa, SAR Kendari mendapat dukungan dari berbagai potensi SAR seperti KMP Tuna dan KMP Marina dari ASDP, Pol Air dari Kepolisian, Longboat dari TNI Angkatan Laut, dan juga dukungan dari PT Aneka Tambang. Kemudian pada jam 8.00, saya saat itu bertindak selaku kasih operasi ditunjuk oleh SMC untuk menuju ke lokasi musibah sebagai OSC. Pada jam 10.45, Posar Kolaka itu melaporkan bahwa jumlah korban yang telah ditemukan sementara itu 103 orang, diantaranya 93 orang selamat, 10 orang
dinyatakan meninggal dunia. Potensi yang terlibat saat itu, yang melakukan pertolongan saat itu adalah KMP Tuna, KMP Marina, RB 210 Kantor SAR Kendari, kemudian ada beberapa speedboat dari Pol Air dan longboat dari TNI Angkatan Laut. Pada jam 14.10, Kantor SAR Kendari menerima laporan lagi dari Posar Kolaka bahwa jumlah korban yang telah ditemukan sampai dengan jam yang sama itu berjumlah 105 orang. 93 orang dinyatakan selamat dan 12 orang meninggal. Bapaknya Putri yang hilang anaknya tuh dia tegur kapten, bagaimana kapten, ini sudah masuk air, dia bilang tidak apa-apa, katanya tidak apa-apa, ternyata air sudah masuk di mesin, baru dari instruksi bilang ambil cepat pelampung, penumpang sendiri yang inisiatif. Terus? Lucu. Terus Bapak lepas. Terus Bapak sama Mama? Saya tidak tahu kalau udah lepas saya dan bapakku. Tidak tahu kalau bapaknya sudah terlepas. Terus? Kalau ada orang. Ada orang saya. Ada orang tolong dia. Begitu? Ada yang panggil saya, kan? Oh. Pada tanggal 28 Agustus 2011 jam 06.30 SMC meminta bantuan ke rescue boat Kantor SAR Makassar mengingat keterbatasan fasilitas di wilayah Kantor SAR Kendari. Namun pada saat itu rescue boat dari Kantor SAR Makassar tidak dapat menuju ke lokasi karena kapal berada di Makassar sehingga dengan jarak yang jauh kapal tidak bisa memberikan bantuan. Oleh karena itu kami melakukan koordinasi dengan potensi terkait yang ada di Kolaka. Dalam hal ini kami minta bantuan ke PT Antam, kemudian BPBD, PMI, dan Posal atau Pos TNI Angkatan Laut, serta Pol Airut untuk memberikan bantuan SAR dalam rangka melakukan pencarian pada hari kedua tersebut. Setelah kita melakukan pencarian dengan laut, ternyata kita ada bantuan pencarian dengan jalur udara. Untuk helipadnya kita gunakan 2 titik yang ada di lapangan Pelabuhan Feri. Yang kedua dekat kantor Polres Kolaka, jadi take off-nya dari situ. Sedangkan untuk daerah pencarian, searching areanya dari Tanjung Ladong kita geser masuk menuju ke jadi teluk geseran ke Pelabuhan Feri dan bergeser lagi ke arah ke Pemala sampai mendekati Bui Pinang. Setelah itu kita masuk sekitaran pulau kecil di sekitar situ dan langsung ke TKM. SAR Kendari juga melakukan pencarian lewat udara dengan dukungan helikopter dari kepolisian. SAR melakukan penyisiran melalui udara di sekitar perairan Pulau Lambasina Besar dan Lambasina Kecil. Hasilnya ditemukan beberapa skoci di pesisir pantai, namun tidak ditemukan korban di sekitar skoci tersebut.
Penyelaman juga dilakukan di sekitar tempat kejadian musibah, namun setelah dilakukan beberapa kali penyelaman, belum juga ditemukan korban. Pada jam 15.15 ditemukan satu orang korban dengan jenis kelamin laki-laki atas nama Arahim Laambutu. RB 210 tiba di dermaga Kanpel Kolaka pada pukul 18.25. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pada pukul 19.10 local time, tim rescue melakukan evaluasi kegiatan harian untuk rencana operasi untuk hari berikutnya. Pencarian terhadap korban KMP Windu Karsa dilakukan sampai jam 18.00 dengan hasil nihil. Agustus jam 11.15 local time ditemukan satu orang korban terapung di TKM. Korban setelah diidentifikasi berjenis kelamin laki-laki sesuai dengan KTP bernama Agus Setiono. Jam 15.40 local time ditemukan kembali oleh penyelam yang diapungkan ke permukaan. Diidentifikasi korban bernama Johannes, umur 50 tahun, berjenis kelamin laki-laki.